Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan sehat-sehat di rumah. Walaupun kita harus belajar lagi lewat media online karena pandemi ini belum berakhir, tapi nggak masalah ya. Yang penting ada niat dan ada usaha, insya Allah kita akan bisa. Nah, kita berdoa saja nih supaya pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa kembali belajar di kelas seperti biasa. Oke, nah langsung ke balik ke materi. Jadi di semester 2 ini kita akan belajar bab yang pertama di semester 2 itu namanya teorema Pitagoras. Nah, jadi teori dari seorang yang bernama Pitagoras. Ini orang mana sih? Kok aneh sekali namanya. Ini orang Yunani. Orang Yunani dia asalnya. Jadi orang Yunani ini di zaman dulu ya, itu kayaknya sebelum tahun 1 ya. Jadi tahun berapa sebelum Masehi? Itu ya. Ini tahun 1 nih, sebelum tahun 1. Kita buru-buru udah lahir tahun 1 ya. Sedangkan orang ini udah lahir sebelum tahun 1. Jadi sebelum Masehi. Nah, dia sudah menemukan suatu teori tentang segitiga. Nah, gimana sih teorinya itu? Nah, gini. Misalnya ada pohon, kemudian ada tangga. Misalnya kalian mau naik tangga nih, mau naik pohon lewat tangga, mau ngambil buah. Nah, misalnya tangga ini panjangnya 5 meter. Kemudian misalnya jarak dari pohon ke tangga itu 3 meter. Nah, melalui teorinya si Pitagoras, Om Pitagoras ini, kita bisa tahu nih jarak ujung atas ini, ujung tangga yang di atas ini dengan sampai ke bawah sini berapa jaraknya. Nah, itu teorinya Pitagoras. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih teori Pitagoras itu. Jadi secara umum dia membahas tentang segitiga siku-siku. Oke. Jadi teori Pitagoras ini membahas tentang segitiga siku-siku. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke teori Pitagoras, kita harus mengingat dulu nih pelajaran misalnya kuadrat. Nah, kuadrat itu artinya apa? Pangkat 2 gitu ya. Misalnya 2 kuadrat itu sama dengan berapa? 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan berapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jadi harus mengingat nih, apa maksudnya kuadrat? Itu artinya bilangan itu dikali bilangan itu, gitu ya. Kemudian, misalnya akar. Akar itu apa? Jadi kalau bilangan kuadrat diakarkan, maka nanti hasilnya bilangan itu sendiri. Misalnya akar 4 itu artinya sama dengan 2. Kenapa? Karena kebalikan dari kuadrat. Kalau 2 dikuadratkan, itu hasilnya 4. Tapi kalau 4 itu diakarkan, itu hasilnya 2. Jadi balik lagi. Gitu ya, jadi kebalikan. Nah, ini harus diingat yang pertama. Yang kedua adalah luas segitiga. Jadi luas segitiga sama luas persegi. Rumusnya apa sih? Gampang aja. Luas persegi kan paling gampang nih, sisi kali sisi, S kali S. Kemudian luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Nah, misalnya ada segitiga yang alasnya 2, tingginya berapa misalnya? 3 cm. Berapa luasnya? Luasnya adalah setengah kali 2 kali 3. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti ini coret 2. Berarti 3 cm persegi. Oke.
Kemudian kalau luas persegi ya gampang. Misalnya berapa luas persegi yang sisinya eh, sama dengan 4 cm. Berapa sih luasnya nih? Jadi luas perseginya adalah sisi kali sisi. Berarti 4 kali 4 sama dengan berapa? 16 cm kuadrat. Nah, jadi harus ingat itu ya. Pertama, kuadrat. Kemudian kedua, akar kuadrat ya, akar kuadrat. Kemudian yang ketiga luas segitiga, kemudian luas persegi. Jadi sebelum kita masuk ke teorema Pythagoras, maka ini harus diingat-ingat dulu ya, pelajaran SD atau kelas 1 mungkin ini ya. Kelas 7 maksudnya. Nah, sekarang baru kita akan kita mengulik atau mencari tahu bagaimana sih teori Pythagoras itu. Gimana sih kok Pak D Pythagoras ini bisa menemukan suatu teori tentang segitiga siku-siku? Oke, segitiga siku-siku tuh gimana sih? Segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku kan gini. Salah satu sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat. Jadi yang dua ini bukan 90 berarti kan? Ya enggak? Karena yang salah satu sudutnya 90 derajat. Nggak mungkin ada dua 90. Nanti kan gini jadinya nih. Nah gitu, ini kan bukan segitiga. Ya enggak? Jadi salah satu aja sudutnya itu 90 derajat. Nah itu namanya segitiga siku-siku. Nah sekarang kita akan mencari rumus Pythagoras. Oke. Sebelum kita mencari rumus Pythagoras, masih ingat nggak kalau ada persamaan kuadrat A plus B kuadrat itu hasilnya berapa sih? A kali A kuadrat kan, tambah 2AB tambah B kuadrat. Kok bisa dapat seperti ini? Kan A plus B itu kan gini, A plus B kuadrat itu kan sama dengan A plus B kali A plus B kan? Ya enggak? Ya, karena kuadrat kan ini kali ini sendiri. Berarti A plus B kali A plus B. Nah, kalau A plus B kali A plus B kan ini dulu A kali A kuadrat. Kemudian ini lagi ke sini A kali B tambah plus AB kan. Ini udah, sekarang B kali AB juga plus AB. B kali B plus B kuadrat. Nah, hasilnya kan A kuadrat ditambah AB tambah AB kan 2AB. Pisang tambah pisang 2 pisang kan. Ya enggak? Tambah B kuadrat. Sama ya, sama di atas. Jadi harus ingat yang ini nih ya. Jadi ini persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita akan mencari rumus Pythagoras. Nah, misalnya ada suatu persegi. Persegi itu kan sisi-sisinya sama ya. Ini sama ini sama nih panjangnya. Jadi misalnya ada satu persegi. Nah, kita bagi gini. Di sini kita bagi ini A, ini B. Ya, kita bagi begitu ya. Ini bukan di sini. Kemudian di sini A, berarti ini apa? B. Kemudian di sini A, ini B panjangnya. Jadi B ini panjangnya sama, semua B kan. Di sini A, di sini B, dari sini ke sini B, dari sini ke sini A. Nah, dia akan nanti membentuk suatu persegi nih di dalam nih. Ini persegi nih. Jadi ini panjang, ini sudutnya 90 derajat. Di dalam ini bentuk persegi yang lebih kecil dari persegi yang di luar. Ya, ini persegi yang besar nih yang di luar. Nah, ini persegi yang di dalam, yang kecil, yang miring itu. Sebenarnya nggak miring sih, cuma ya perseginya dia diputar sedikit aja gitu ya. Nah, sekarang
Luas dari persegi yang besar ini kan apa? Sisi kali sisi. Nah, sisinya yang berapa nih? Ini ke sini adalah A ditambah B. Ya enggak? Ya. Dari sini ke sini itu juga A tambah B. Nah, berarti kalau kita mau cari luasnya, itu gimana? Luas persegi besar sama dengan A plus B kali A plus B. Nah, di samping kita bisa lewat A plus B kali A plus B, cara untuk mencari persegi yang besar ini juga adalah ini kok begini sih? Ah, gangguan nih. Balik lagi ke sini. Oke, kita balik lagi ya. Aduh, komputer nih. Nah, jadi kita ulang. Misalnya ada persegi begini. Kemudian saya buat persegi di dalam lagi begini. Nah, yang dari sini ke sini ini panjangnya B, yang kecil-kecil ini B, yang lebih pendek maksudnya. Kemudian yang lebih panjang A. Nah, jadi sisi persegi ini adalah A ditambah B, ya enggak? Ya, jadi karena panjang dari sini ke sini itu kan A tambah B. Berarti ini A plus B ini panjang perseginya, sisinya. A plus B, ya enggak? Nah, sehingga untuk mencari luas persegi itu tinggal apa? Mana kursornya lagi? Hey. Yang bener aja nih. Nah, jadi luas persegi itu adalah sisi kali sisi kan? Sama dengan A tambah B, A plus B itu kali A plus B. Sehingga dengan cara yang di atas kita bisa menemukan A plus B kali A plus B, A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Nah, sekarang selain kita bisa mencari dengan A plus B kali A plus B, kan persegi ini adalah terdiri dari 4 kali segitiga dan 1 persegi yang kecil yang di dalam. Ya enggak? Kalau ditambah di jumlah-jumlahin kan nanti jadi persegi yang besar ini yang di luar ya. Jadi kita jumlahkan ini segitiga-segitiga siku-siku yang 4 ini kita jumlahkan, kemudian ditambah dengan persegi yang di dalam, itu kan sama luasnya dengan persegi yang besar, ya enggak? Ini yang pertama ini persegi besar ya. Nah, luas persegi besar itu ternyata juga bisa dicari dengan menjumlahkan luas persegi kecil yang ini yang biru ini ditambah 4 kali luas segitiga, ya enggak? Nah, ini kan 4 kali luas segitiga. Jadi nanti jumlahnya akan menjadi persegi yang besar, ya enggak? Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini kan menjadi luas persegi yang besar. Nah, sehingga luas persegi yang kecil itu apa? Nah, kita misalkan yang dari sini ke sini itu panjangnya C. Berarti ini C semua kan?
C. Berarti luas persegi kecil berapa luasnya? C kali C, berarti C kuadrat. Ya, karena sisinya ini panjangnya C. Kita anggap C ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, luas persegi kecil kan C kuadrat. Sekarang luas segitiga itu berapa? Jangan lupa dikali 4. Karena 4 banyak segitiganya. Luas segitiganya adalah setengah kali A kali B kan? Alas dan tinggi. Ya, setengah kali A kali B. Nah, 4 dibagi 2, ini kan sisa 2. Berarti ini luas persegi yang besar itu juga ternyata sama dengan C kuadrat tambah AB. Nah, jadi ada dua nih cara kita mencari luas persegi yang besar. Yang pertama, tadi ketemu yang ini. Yang kedua, ketemu ini dengan cara yang di bawah. Berarti ini kan sama dengan yang ini. Berarti kita bisa tulis begini. A kuadrat tambah 2AB tambah A di bawah aja deh. Di bawah aja. Gini ya. Jadi, kita bisa tulis gini. C kuadrat tambah AB itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya enggak? Oh ini sorry. 2 nih. Kan 4 bagi 2. 4 dikali setengah kan 2. Berarti ini 2AB nih. Ya ini 2AB. C kuadrat plus 2AB. Nah sekarang 2AB ini kita pindahin ke sana. Ke ruas kanan. Jadi min ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB dikurangi 2AB plus B kuadrat. Kan 2AB ini plus dipindah ke sana jadi min. 2AB kurangi 2AB ya hilang 0. Gitu berarti sisanya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini yang ditemukan sama Pak D Pitagoras. Inilah yang namanya teori Pitagoras. Teorema Pitagoras. Oke. Nah sehingga kalau ada segitiga siku-siku yang seperti ini sudut 390 derajatnya, misalnya di sini A, ini B, dan C adalah sisi miringnya, maka untuk mencari C itu kita pakai rumus Pitagoras ini. Kan rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti kalau mencari C, pindah ke sana akar, jadi akar ya. Akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi untuk mencari C-nya adalah kita tinggal mengakarkan kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus itu gitu ya. Nah inilah yang namanya teorema Pitagoras. Oke, cukup untuk hari ini kita belajar cara menemukan bagaimana sih Pak D Pitagoras itu menemukan teori Pitagoras. Oke, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.